ba'da. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallam la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salawat serta salam segala puji bagi Allah untuk Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikan rahmat ya, kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keamanan, kenyamanan dan kemudahan ya dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan barokah nanti ilmunya ya, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, untuk peserta pertama yang mau presentasi dipersilahkan kepada siapa yang namanya nih? Mati Rosa, Pak. Ya, silakan. Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mati Rosa. Saya akan mempresentasikan tentang pendidikan dan masyarakat. Ya. Next. Ganti guys. Udah keganti belum? Udah. Kasih. Pengertian pendidikan, dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan adalah sebagai usaha sadar manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dari sudut pandang kemasyarakatan, pendidikan merupakan usaha pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi tua kepada generasi muda, agar nilai-nilai budaya tersebut tetap terpelihara. Pendidikan dalam arti luas adalah suatu aktivitas yang berkelanjutan selama hidup dalam rangka mengembangkan kepribadian untuk memperoleh kecerdasan, intelektualitas, dan kecerdasan emosional yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Sedangkan dalam pengertian sempit, pendidikan merupakan suatu aktivitas pembelajaran dan pengajaran yang berlangsung secara formal, terkontrol, dan terstruktur dengan ruang lingkup terbatas pada perlembagaan. Terbatas ada ruang dan jangka waktu tertentu. Kedua pengertian tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang menjelaskan perbedaan konseptual, dimensi ruang dan waktu, namun memiliki kesamaan tujuan. Next. Terdapat beberapa konsep dasar mengenai pendidikan, yakni satu, bahwa pendidikan berlangsung selama seumur hidup. Hal tersebut karena usaha pendidikan sejatinya telah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibu sampai meninggal. Kedua, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga, bagi manusia, pendidikan merupakan suatu kewajiban karena dari adanya pendidikan, manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Tujuan pendidikan adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dan untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki sikap dan perilaku sesuai pada nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur dalam pendidikan yaitu 1. Peserta didik, 2. Pendidik, 3. Tujuan, 4. Isi pendidikan, 5. Metode pendidikan, 6. Situasi lingkungan pendidikan. Next. Pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, di mana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut. Next. Ciri-ciri masyarakat yaitu 1. Berada di wilayah tertentu, 2. Hidup secara berkelompok, 3. Terdapat suatu kebudayaan, 4. Terjadi perubahan, 5. Terdapat interaksi sosial, 6. Terdapat pimpinan, 7. Terdapat stratifikasi. Unsur-unsur masyarakat yaitu 1. Sekelompok manusia, sekelompok orang, 2. Golongan, 3. Perkumpulan, 4. Kelompok. Macam-macam masyarakat yaitu masyarakat primitif atau sederhana. Ciri-cirinya yaitu
Masyarakat masih miskin ilmu dan harta, masih berpatokan kepada budaya nenek moyang, menolak budaya asing di dalam komunikasi, pemimpinnya dipilih berdasarkan garis keturunan. Kedua, masyarakat modern. Ciri-cirinya yaitu masyarakat sangat terbuka dengan hal-hal baru. Setiap individu di dalam masyarakat modern sangat menghargai waktu. Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan, lebih mengandalkan logika dan tindakan rasional. Masyarakat terdiri dari berbagai suku dan golongan. Next. Hubungan pendidikan dan masyarakat. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang sama-sama saling membutuhkan. Masyarakat sangat membutuhkan layanan pendidikan yang baik, dan tentunya hal itu bisa dilewati melalui lembaga pendidikan guna mempersiapkan diri serta memenuhi kebutuhan dan harapan hidup yang sempurna. Lembaga pendidikan tidak dapat eksis tanpa masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tidak dapat mencapai hidup yang sempurna tanpa lembaga pendidikan. Bagi masyarakat sendiri, hakikat pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota mudanya harus ditentukan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk tata perilaku lainnya yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota. Next. Pengertian agama dan kekerasan. Agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungan. Pendapat lain mengenai arti agama adalah suatu kepercayaan dan penyembahan terhadap kuasa dan kekuatan sesuatu yang luar biasa di luar diri manusia. Sesuatu yang luar biasa itu disebutkan dengan beragama, istilah sesuai dengan bahasa manusia. Next. Fungsi agama secara umum yaitu satu, sebagai pedoman hidup manusia dan kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok. Dua, sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga sesama manusia. Ketiga, sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia. Keempat, sebagai pedoman perasaan keyakinan manusia terhadap suatu yang luar biasa atau supranatural di luar dirinya. Kelima, sebagai cara manusia mengungkapkan estetika atau keindahan alam semesta dan segala isinya. Keenam, sebagai cara memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Tujuan agama. A. Untuk membimbing manusia dalam menjalankan kehidupan dengan cara lebih baik melalui pengajaran atau aturan, di mana ajaran dan aturan tersebut dipercaya berasal dari Tuhan. B. Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat beragama, berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan berperilaku manusia. C. Untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik, dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. D. Untuk membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ketika mati kelak. Unsur-unsur agama, yaitu manusia, penghambatan, dan Tuhan. Di dalam agama Islam, kekerasan merupakan bagian yang bersifat paksaan, dalam artinya memaksakan suatu kehendak dengan cara memerintah atau memohon sesuatu yang harus atau wajib untuk dilaksanakan apabila pemerintah tersebut tidak dikerjakan. Next. Pengertian agama dan kekerasan. Di dalam agama Islam, kekerasan merupakan kegiatan yang bersifat paksaan dalam artian memaksakan suatu kehendak dengan cara memerintah atau memohonkan sesuatu yang harus atau wajib untuk dilaksanakan. Apabila perintah tersebut tidak juga dikerjakan, maka akan ada konsekuensi atau mungkin juga tindakan yang berupa kekerasan. Next. Hubungan agama dan kekerasan. Agama atau sistem kepercayaan pada dasarnya adalah pengalaman batin seseorang yang sifatnya subjektif karena penuh tafsiran. Permasalahannya, daya dorong atau daya himbau ajaran agama yang sudah ditafsirkan tersebut selalu saja menumbuhkan fanatisme sehingga para pengikutnya akan berusaha mati-matian untuk mengobjektifikannya di dunia nyata.
Kekerasan atas nama agama selalu berulang pada tahun 2009. Setara Institut mencatat 200 peristiwa pelanggaran kebebasannya beragama atau berkeyakinan yang mengandung 291 jenis tindakan. Terdapat 10 wilayah dan dengan tingkat pelanggaran tertinggi, yaitu Jawa Barat 57 peristiwa, Jakarta 38 peristiwa, Jawa Timur 23 peristiwa, Banten 10 peristiwa, Nusa Tenggara Barat 9 peristiwa, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Bali masing-masing 8 peristiwa, dan berikutnya Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur masing-masingnya 7 peristiwa. Kekerasan atas nama agama bisa terjadi juga karena munculnya hubungan di antara keduanya yang ditandai oleh ambiguitas, yakni sifat mendua yang sangat nyata. Inilah yang kemudian melahirkan pepatah bahwa agama ibarat dua sisi mata uang yang bertolak belakang, sebagai sumber kedamaian sekaligus sebagai sumber kekerasan dan konflik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Panggilannya siapa? Melati, Pak. Melati. Rumahnya di mana Melati? Di Jakarta Barat. Melati. Oke, Jakarta Barat ya. Ya, baik. Yang ingin bertanya ke Melati terkait konsep dari agama tadi ya. Ini yang ada di masyarakat dan pendidikan ini sangat melekat sekali ya. Barangkali ada yang mau nanya, maksimal 2 orang ya, minimal 1. Silakan, bisa lewat chatting, langsung juga boleh. Silakan. Ini ada Devita, silakan. Ngabehi Putri, silakan. Baik, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya, Melati, saya ingin bertanya, mengapa kekerasan dengan mengatasnamakan agama seringkali terjadi di Indonesia? Sekian, Pak, pertanyaan saya. Apakah Melati sudah dengar? Sudah, Kak Des, makasih. Ya, sama. Baik, Melati, halo. Dicatat dulu ya, itu pertanyaannya, nanti dijawabnya ya. Dijawabnya nanti ya. Iya, Pak, sebentar. Oke, dijawabnya nanti ya. Oke, ini Melati sudah mendapatkan pertanyaan. Apa ada lagi? Satu lagi maksimal? Kalau nggak ada nanti lanjut ke presentasi berikutnya. Oke, berarti lanjut ke presentasi berikutnya ya. Siapa namanya? Yang presentasi berikutnya? Saya, Pak, Nada. Ya, silakan. Moderator, mohon dibantu. Bapak, tapi saya izin off cam nggak apa-apa ya, Pak? Oh, lagi di mana memangnya? Posisinya lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di kampus, Pak, lagi latihan padus. Oh, kalau presentasi on kamera. Kirain nggak ini. Oh iya, Pak, saya on. Presentasi aja dulu. Presentasi dulu. Nanti habis presentasi nanti ikut padus lagi ya. Ya. Iya, Pak. Minta izin dulu sama itunya pelatihnya, ya, sama coachnya. Mau presentasi dulu gitu. Ya. Silakan. Iya, Pak. Moderator. PowerPoint-nya mana? Iya, Pak, sebentar ya, Pak ya. Ya, silakan. Disiapkan. Sudah kelihatan belum? Udah, anak. Sudah. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semuanya. Selamat sore juga Pak Gunawan Santoso MPD. Terima kasih telah memberikan waktu pada saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang pendidikan dan masyarakat. Next one. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Ada juga beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Ada juga menurut para ahli yang lainnya, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan ada juga di sini menurut Prof. Haji Mahmud Yunus dan Martinus dan Langeveld mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dari cita-citanya yang paling tinggi. Ada juga di sini pengertian masyarakat. Masyarakat atau yang disebut society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Ahli antropologi Indonesia Konjaraningrat dalam buku karyanya yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi cetakan ke-8 2002/150, Konjaraningrat menyebut definisi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah yang saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Sementara di buku Pengantar Antropologi, sebuah itisan mengenal antropologi 2019/46, karya Gunsu Nurmansyah dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa definisi masyarakat adalah sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Selain itu, masyarakat bisa diartikan sebagai salah satu satuan sosial dalam sistem sosial atau kesatuan hidup manusia. Di sini ada hubungan pendidikan dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Di dalam GBHN dicantumkan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan orang tua agar penyelenggaraan pendidik dapat tercapai. Sekolah harus mengadakan hubungan dengan masyarakat karena sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menunjang perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan sekolah. Hal itu didasarkan atas pemikiran bahwa masyarakat sangat membutuhkan sekolah. Partisipasi masyarakat adalah satu bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan sekolah dengan masyarakat. Partisipasi tersebut antara lain berupa bantuan dalam administrasi pendidikan. Jadi pendidikan dan masyarakat itu harus saling berhubungan. Oke, di sini ada pengertian agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Menurut Emil Durkheim,
mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Pengertian kekerasan. Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang bagi disengaja ataupun tidak. Tindakan ini tentu saja tidak hanya dilakukan kepada orang lain, akan tetapi dapat dilakukan kepada dirinya sendiri. Tindak kekerasan memberikan dampak dan efek negatif bagi siapapun yang mengalaminya. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran, penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Dan hingga batas tertentu, tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai. Sini kekerasan menurut ahli Surjono Sukanto, kekerasan atau violence adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu. Hubungan agama dan kekerasan. Agama memiliki dua dimensi, normatif dan historis. Secara normatif, agama sesungguhnya menginginkan kerukunan, perdamaian, dan kekerasan. Namun interpretasi terhadap normativitas agama seringkali menjadi justifikasi bagi tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi akar-akar teologis yang kerap dijadikan legitimasi bagi perilaku kekerasan dalam dimensi historis. Konsep jihad yang dimaknai sebagai perang fisik, polarisasi Dar al-Islam dan Dar al-Ahab, sehingga muncul identitas kawan dan lawan. Konsep dakwah sebagai ideologi pengislaman dunia, maupun keyakinan atau uniformitas antara agama dan politik merupakan isu-isu teologis yang seringkali memicu ekspresi kekerasan agama. Makanya kenapa agama dan kekerasan itu harus saling berhubungan? Karena kalau kita sudah memahami betul bagaimana agama kita, maka tidak akan terjadi yang namanya kekerasan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ya, baik. Nama panggilannya siapa, Neng? Panggilannya? Nada, Pak. Nada. Oke, ya. Ya, Nada, Pak. Baik, Nada. Ini ada yang bertanya nih, Alia Sofwah Hanifah. Silakan. Saya izin bertanya, sebutkan contoh tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Terima kasih. Ya, oke, baik. Ya, sebenarnya. Ya, ada lagi satu lagi, maksimal 2 ya, minimal 1. Oke, nanti dijawabnya ya. Sudah dicatat, Nada? Sudah dicatat ya, Nada ya? Ya, Pak. Ya, rumahnya di mana, Nada? Rumahnya di Jakarta Selatan, Pak. Oke, Jakarta Selatan ya. Oke, baik, kita kembali. Terima kasih, Nada. Oke, nanti dilanjut ya dengan pertanyaan dari menjawab pertanyaan dari Ya, Pak. tadi ya. Yang siapa namanya yang bertanya tadi? Ale ya? Siapa? Iya Pak, iya Pak. Alia ya, ya. Ya, jadi nanti dilanjut ya. Oke, sekarang siapa ini? Naila, ada Naila? Hadir nggak? Saya Pak. Silakan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Kalista, izin memaparkan materi mengenai pendidikan dan masyarakat. Next, Raihana. Yang pertama ada pendidikan. Next, Raihana.
Definisi pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya bernilai positif. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai pengalaman yang menambah makna pengalaman, serta menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Tujuan dari pendidikan yaitu untuk mengembangkan wawasan yang menyeluruh tentang segala aspek kehidupan dan agar memiliki kepribadian yang utuh. Yang kedua ada masyarakat. Pengertian masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang bertalian secara golongan. Masyarakat juga dapat dikatakan sebagai kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang terbentuk melalui hasil interaksi antar individu. Hubungan pendidikan dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam mengembangkan wawasan masyarakat. Hubungan ini juga bertujuan untuk memajukan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga ada agama. Agama merupakan hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya. Agama bagi kehidupan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Tujuan dari pembelajaran agama yaitu mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa, membina insan yang beriman dan bertakwa, serta menanamkan takwa dan akhlak. Yang keempat ada kekerasan. Pengertian kekerasan. Kekerasan itu adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap seseorang. Kekerasan juga merupakan tindakan yang disengaja yang dapat mengakibatkan cedera fisik maupun tekanan mental. Terdapat 3 bentuk kekerasan. Yang pertama kekerasan fisik. Ialah apabila disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan akibat adanya kekerasan tersebut. Yang kedua ada kekerasan psikis, yaitu situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak dari kekerasan ini berpengaruh pada situasi perasaan, harga diri, serta martabat korban. Yang ketiga ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual apabila disiksa atau dipermalukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi. Next. Hubungan antara kekerasan dan agama. Kekerasan yang mengatasnamakan agama sering terjadi. Kekerasan ini biasanya dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap kelompok agama yang sama maupun berbeda. Biasanya dilakukan dengan cara mengucilkan atau mengintimidasi agama yang dianggap menyimpang dari keyakinannya. Sekian presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oh, ada 3. Ya, boleh Rehana. Ada 3 orang ya. Sebentar. Ya, Naila izin bertanya ya. Ya. Bagaimana sikap kita yang seharusnya dalam menghadapi masyarakat yang multikultural tersebut agar tidak terjadi konflik. Terima kasih. Ya, yang pertama Ajra coba Ajra dulu. Nanti Nanda nanti ya. Ajra dulu ya. Silakan Naila Ajra. mau nanya dong, Silakan Ajra. apa aja sih yang bisa menghambat pendidikan? Terima kasih. Oke, ini karena sudah ada 3 nih. Nanda, mau nggak ini? Tadi siapa nama panggilannya yang presentasi? Naila, Pak. Naila. Oke, Naila. Memang di sini maksimal 2 penanya ya. Ini ada bonus 1 nih. Kamu mau nggak 1 lagi? Iya, nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak Oke. apa-apa. Ya Iya. baik. Nanda silakan. Ya, terima kasih. Naila izin bertanya, apa saja batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengalaman keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Terima kasih. Baik. Ya. Nanti dijawabnya ya. Kita selesaikan dulu presentasinya. Oke, baik. Terima kasih. Yang presentasi Nada ya tadi namanya. Panggilannya siapa?
Yang presentasi barusan. Naila Pak tadi Oh Pak. iya, Naila, Naila, Pak. bukan Nada ya. Oke. Naila rumahnya di mana Naila? Di Ciledug, Pak. Oh, Ciledug. Oke, ya. Ya. Eh, terima kasih Naila. Jadi presentasi. Selanjutnya siapa lagi? Yang presentasi silahkan di share screen. Baik. Ya, silahkan dimulai. Ini pesertanya ada nggak? Yang presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan. Time is yours. Saya Nakwa Sasabrandika akan mempresentasikan pendidikan dan masyarakat. Next. Pendidikan masyarakat dibagi 4. Yang pertama, pengertian pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, jenis, fungsi, ciri-ciri, unsur pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, hubungan pendidikan dan masyarakat. Yang keempat, agama dan kekerasan. Next. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Next. Menurut John Stuart Mill, pendidikan Suaranya hilang ya. akan dia kepada tingkat kesempurnaan. Next. Next. Pengertian masyarakat. Menurut Tenirius Sinaga, masyarakat adalah orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung yang saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan. Menurut Emil Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Next, Hana. Jenis-jenis masyarakat. Jenis-jenis masyarakat dibagi 2. Yang pertama, masyarakat modern dan tradisional. Masyarakat modern tidak terikat dengan adat istiadat, sedangkan masyarakat tradisional masih terikat dengan adat istiadat. Next, Hana. Fungsi-fungsi masyarakat. Yang pertama, fungsi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi interaksi. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan. Next, Hana. Ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, hidup berkelompok dan berinteraksi. Yang kedua, melahirkan kebudayaan dan mengalami perubahan. Yang ketiga, terdapat pemimpinan. Dan keempat, partisipasi sosial. Next, Hana. Unsur masyarakat. Yang pertama, beranggotakan paling sedikit dua orang atau lebih. Yang kedua, seluruh anggota sadar sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, berhubungan dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, menjadi sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan. Hana belum, masih yang tadi. Dan keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Next, Hana. Pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam bahasa Inggris, humas disebut dengan public relation. Humas pendidikan adalah serangkaian kegiatan organisasi
untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di dalam maupun di luar organisasi. Prinsip administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, integriti. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Yang kedua, continuity. Prinsip ini mengandung hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui pertimbangan sekolah. Yang ketiga, simplicity. Prinsip ini mengandung berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Ini ke sana. Teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, teknik tertulis dan tak tertulis. Pengertian agama. Agama adalah kemampuan organisme manusia untuk mengangkat alam biologis melalui pembentukan alam-alam makna yang objektif memiliki daya ikat moral tersana. Faktor pendorong agama. Yang pertama, agama digunakan untuk mengatasi frustasi. Yang kedua, agama dapat digunakan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Yang ketiga, agama dapat dilakukan untuk mengatasi rasa takut. Fungsi agama. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan. Yang kedua, sebagai jembatan perdamaian di dunia. Yang ketiga, sebagai sarana keselamatan. Ya, oke, baik. Nama panggilannya siapa? Nama panggilan? Nakwah, Pak. Nakwa. Nakwa nama panggilannya ya. Rumahnya di mana Nakwa? Di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pak. Oh iya, udah panen jeruk ya? Dapat panen jeruknya banyak gak? Di kebun jeruk udah panen ya? Oke, baik Nakwa. Ini ada yang bertanya ke Nakwa nih. Tadi mana nih? Oh iya. Ini Jihan. Ada Jihan Paujia. Silakan Jihan. Bertanya ke Nakwa. Ya, baik. Tadi kan ada disebutkan fungsi pemeliharaan dalam fungsi-fungsi masyarakat. Nah, bisa dijelaskan nggak fungsi pemeliharaan itu dalam masyarakat itu bagaimana? Terima kasih. Baik, baik. Ya, fungsi pemeliharaannya ya. Oke, ya. Nakwa, sudah jelas pertanyaan dari Jihan? Jelas, makasih Jihan. Oke, ya baik ya. Sepertinya ada satu. Oke, mungkin tidak ada ya. Nggak ada lagi yang bertanya ya. Oke, cukup. Ya, oke. Terima kasih Nakwa. Kenapa? Khalifah Lila. Kenapa? Bapak suaranya kecil. Suara saya kekecilan. Oke, baik. Sudah jelas kedengaran keras sekarang? Sudah, Pak. Oh iya, oke, baik, baik. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya moderator. Siapa lagi? Panggilannya Rihana atau Rihan? Raihan. Kenapa, Pak? Panggilannya Rihana ya, kamu ya, atau Rihan? Raihana. Oh, Hana ya. Iya, Hana, Oke, Pak. ya Hana. Kemarin moderatornya selain Hana siapa lagi ya? Satu lagi belum ditunjuk, Pak. Oh, belum. Oke. Ya, Bapak tunjuk di sini. Sepertinya Dinda pakai laptop ya, Din ya? Adinda ya? Adinda. Maaf, Pak, Dinda siapa ya, Pak? Iya, ya kamu, Adinda. Oh, iya pakai.
Sebentar, Adinda. Oh, ada dua ya Adindanya ya. Adinda Rigita. Rizkita. Pakai laptop. Saya pakai, Pak. Oh, pakai laptop. Ada wifi nggak di rumah? Ada. Oh iya. Nanti kamu bantuin Hana ya. Jadi moderator kedua ya. Iya, Pak. Jadi nanti kalau misalkan ada ngumpulin tugas itu ke Hana terus ke Dinda. Panggilannya Dinda ya? Iya, Dinda, Pak. Oh iya, Dinda. Oke. Yang satu lagi tadi Dinda apa namanya? Dinda atau Adinda juga sama? Satu lagi. Oke. Kamu Dinda kedua ya? Erlia, Pak. Mana coba wajahnya Adinda. Oh iya ini. Nah, oke baik. Kamu ketiga ya, bantuin ini ya. Kamu juga punya wifi kan di rumah? Punya, Pak. Oke, pakai laptop ya? Ada ya? Ya, Pak. Oke, jadi kamu bantuin juga ya, ketiga ya. Jadi Baik, Pak. apa namanya 3 orang di sini ya. Jadi kalau misalkan Hana nanti berhalangan, nanti nggak bisa share screen, kamu yang bisa share screen juga. Jadi nanti kamu minta datanya juga ke Hana, minta filenya semuanya juga agar nanti bisa disesuaikan ya. Karena nanti di endingnya Anda semua satu kelas harus bisa mempersiapkan di print out terus kemudian dijilid ya, nanti diserahkan ke saya sebagai bukti hasil dari perkuliahan kita ya. Sebagai hasil perkuliahan kita nanti akan dijilid ya. Jadi maka butuh bantuan 3 orang moderator ini ya. Begitu. Oke ya, dicatat ya. Nanti 3 moderator ini dijadikan admin di WA group ya. Jadikan admin di WA group ya. Di WA group nanti dijadikan admin. File-file yang ada di sini nanti yang belum mengirimkan tugas ya, nanti untuk dapat dikirimkan oleh 3 orang ini ya. Jadi Anda kalau misalkan mengumpulkan tugas ke 3 orang ini ya, ke Adinda dan Adinda kakak beradik ya, Adinda Herlia Putri sama Adinda Rizkita sama Hana ya, biar nggak bingung ya. Oke, silakan dilanjut Hana. Ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya. Satu orang lagi ya? Iya, Pak. Ini terakhir. Oh iya. Ini Resa Marcella kok ini lagi? Tadi dia baru masuk atau udah keluar dia? Bapak maaf, mau konfirmasi atas nama Salsa Amelia Putri sama Reza Marcella, dan tadi udah nyoba 12 kali buat masuk Zoom, katanya nggak bisa terus, Pak. Oh ya, ini baru masuk ke sininya. Baru masuk ke sini ya. Baru masuk ini ke sini. Tadi kalau udah masuk mungkin udah dari tadi. Belum masuk dari tadi. Ya, oke. Silakan dimulai. Ini yang presentasi Nur Halimah. Hadir nggak? Hadir, Pak. Silakan. Oh iya, yang Baik, belum, ya sebentar. Yang belum sholat asar, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan sholat asar. Yang belum sholat asar, off kamera silakan. Yang belum sholat asar, Bapak ingatkan lagi. Silakan sholat asar, off kamera. Nanti kalau udah sholat asar kembali on. Silakan dimulai Nur. Baik, Pak. Oke, teman-teman. Kita akan membahas pendidikan dan masyarakat. Ada 5 indikator. Yang pertama, pengertian pendidikan, pengertian masyarakat, hubungan pendidikan dan masyarakat, pengertian agama dan kekerasan, serta hubungan agama dan kekerasan. Yang pertama, ada pengertian pendidikan. Secara umum, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif membangun potensi dirinya untuk keagamaan, pengandalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, pengertian
Pengertian pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Sebelumnya, pendidikan tuh udah diajarin dari kita sebelum lahir ke muka bumi ini. Kayak diajarin pengenalan suara seperti alat musik ataupun lantunan ayat suci Al-Quran. Lanjut, Trehana. Yang kedua ada pengertian masyarakat. Masyarakat adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terkait oleh perasaan bersama. Multi berarti banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural berarti budaya. Jadi, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Lanjut. Yang ketiga ada hubungan pendidikan dan masyarakat. Hubungan pendidikan dengan masyarakat memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang sama-sama saling membutuhkan atau simbiotik. Masyarakat sangat membutuhkan layanan pendidikan yang baik, dan tentunya hal itu bisa dilewati melalui lembaga pendidikan guna mempersiapkan diri serta memenuhi kebutuhan dan harapan hidup yang sempurna. Lembaga pendidikan tidak dapat eksis tanpa masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tidak dapat mencapai hidup yang sempurna tanpa lembaga pendidikan. Yang keempat ada pengertian agama dan kekerasan. Pengertian agama sendiri adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan kepribadaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan. Yang kita ketahui, agama di Indonesia diakui itu ada 6 ya, ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan kekerasan adalah perihal yang bersifat atau berisikan kekerasan dan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerugian fisik ataupun barang orang lain. Kita juga bisa melihat ciri-ciri kekerasan. Yang pertama tuh dari perubahan perilakunya yang awalnya periang menjadi pendiam, lalu yang kedua itu murung. Yang ketiga, konsentrasinya tuh berkurang. Biasanya tuh terjadi karena pikirannya tuh sangat kacau. Terus yang keempat ada pendiam, yang mengalami kekerasan, sebagian menarik dirinya dari publik. Lalu yang terakhir ada ketakutan, kayak mereka tuh takut gitu. Hal itu akan terjadi lagi. Lanjut. Yang terakhir ada hubungan agama dan kekerasan. Agama memungkinkan kekerasan. Yang pertama, berdasarkan kerangka ideologi. Agama menjadi pemersatu semua penganutnya. Di sini, agama menjadi perekat suatu masyarakat karena memberati kerangka penafsiran dalam pemaknaan relasi antar manusia. Yang kedua, agama sebagai faktor identitas. Secara spesifik, agama diidentikan kepemilikannya pada individu atau kelompok manusia tertentu. Kepemilikan ini memberi stabilitas, status, pandangan hidup, cara berpikir, dan etos. Lalu yang terakhir, agama sebagai legitimasi etis hubungan antara manusia. Agama pada dasarnya mendukung hubungan antara manusia. Dalam kesatuan manusia tersebut, agama mudah diakomodasi untuk tujuan tertentu yang dinilai sebagai gerakan kesetaraan dan bidang kekerasan struktural. Terima kasih atas presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Nama panggilannya siapa? Nur, Pak. Oh, Nur. Nur rumahnya Ya. di mana, Nur? Di Jombang Rawalele. Oh, Jombang. Ya. Oke, status jomblo ya? Iya, Pak. Oke, ya. Pertahankan terus. Oke, ada yang ingin bertanya. Ini ada 3 orang. Ada yang pertama Claudia Anggraini, silahkan. Ya Pak, izin bertanya, bagaimana peranan masyarakat dalam dunia pendidikan? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Ya, Zahra.
Baik, terima kasih. Sudah. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah pendidikan di Indonesia? Ya. Itu Oke. aja, Pak. Ya, mengatasi pendidikan ya. Oke, yang ketiga Dea Permata. Baik, saya izin bertanya. Silahkan. Banyak terjadi kekerasan pada masyarakat. Nah, menurut Nur Halimah, bagaimana cara mencegah kekerasan yang terjadi pada masyarakat? Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Oke. Eh, Nur, halo Nur, sudah dicatat? Sudah, Bapak. Oke, sudah paham pertanyaannya? Insya Allah sudah, Pak. Oke, ya, oke, ya. Terima kasih, Nur. Kita kembali ke Hana. Mana Hananya? Halo Hana, moderator. Iya, Pak. Ya, sudah semuanya atau masih ada lagi yang presentasi? Sudah selesai. Terakhir Nur Halimah, Pak. Oke, ya. Kita kembali ke presentasi yang pertama tadi. Siapa namanya Hana? Si Melati Rosa. Oke, ya. Oke, sekarang begini. Yang presentasi tadi 5 orang pakai raise hand ya. Tanda raise hand dulu biar nanti mudah dipanggilnya. Raise hand dulu. Yang tadi presentasi 5 orang. Ya, ada Melati, terus siapa lagi? Naila. Terus siapa lagi? Nur. Raise hand dulu ya. Nakwa, satu lagi. Nada. Oke, ya silakan Melati untuk menjawab pertanyaannya dan disebutkan pertanyaannya dulu apa dulu. Iya, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devita. Mengapa kekerasan dengan mengatasnamakan agama sering terjadi di Indonesia? Dikarenakan Indonesia memiliki agama yang beragam dan keragaman agama tersebut kadang menyebabkan perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat tersebut seringkali berakhir dengan perkelahian. Faktor penyebabnya adalah egosisme beragama yang melahirkan klaim kebenaran atau truth claim, pemaknaan secara tekstual, dan syariatisasi negara. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kekerasan atas nama agama. Dapat. Oke, pertanyaan dari siapa tadi nih? Pertanyaannya? Devita. Devita, oke. Terus selanjutnya? Sudah, satu saja? Sudah, Pak. Oke, ya, baik, terima kasih. Jangan diturunkan raise hand-nya ya, Melati. Oke, selanjutnya setelah Melati siapa lagi nih? Saya, Pak. Nada. Oh ya, Nada, silakan Nada. Langsung dijawab aja, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya apa dulu? Sebutkan. Saya menjawab pertanyaan dari Hanifah alias Sofa Hanifah yang bertanya, sebutkan contoh tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Yang saya ketahui, kekerasan yang mengatasnamakan agama itu bisa memfitnah sama membunuh yang berbeda agama. Karena kan dengan memfitnah bisa saja orang ngomong dengan asal bahwasanya agama Islam tuh mengajarkan seperti ini gitu, padahal tidak seperti itu gitu. Dan membunuh yang berbeda agama, contohnya seperti kayak teroris kayak gitu kan, yang memakai cadar gitu, kita kan taunya itu yang beragama Islam gitu. Orang karena orang lain membunuh dengan memakai pakaian agama orang Islam, maka bisa menimbulkan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Itu bagaimana Hanifah? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Mbak Nada. Sama-sama. Baik. Masih ada lagi? Nada, masih ada lagi yang ini bertanya ke kamu atau sudah satu aja tadi? Iya, Pak. Cuma satu aja. Cuma punya alias Sofa Hanifah. Oke, ya baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang presentasi ketiga tadi? Nakwa. Saya, Pak. Oh iya, ya silakan Naila.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Rehana. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita yang seharusnya dalam menghadapi masyarakat yang multikultural tersebut agar tidak terjadi konflik? Yaitu mengembangkan sikap toleran, meninggalkan sikap primordialisme, mengembangkan sikap nasionalisme, menyelesaikan konflik secara akomodatif, dan menegakkan fungsi hukum. Apakah Raihana mengerti? Mengerti Naila, makasih ya. Sama-sama. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Azra Alia. Apa saja yang menghambat pendidikan? Yang saya tahu itu kemauan untuk belajar, ekonomi yang kurang, dan faktor lingkungan. Bagaimana Azra? Iya, terima kasih Naila. Jelas. Sama-sama. Terakhir dari Nanda Hamidah. Apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengalaman keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Pemahaman dan pengalaman keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar 3 hal. Pertama yaitu nilai kemanusiaan, nilai kesepakatan, dan yang terakhir ketertiban umum. Bagaimana Nanda, apakah mengerti? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Naila. Ya, sama-sama. Baik, ya simple sekali ya Naila jawabannya ya. Baik ya, selanjutnya peserta keempat, Nakwah ya. Nakwah mana? Silakan. Hadir, Pak. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan Fauzia. Tadi pertanyaannya, jelaskan fungsi pemeliharaan dalam masyarakat. Menurut saya, fungsi ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat sambil mempersiapkan dasar dalam bertingkah laku untuk menuju kenyataan yang lebih tinggi. Apakah Jihan Fauzia paham dengan jawaban saya? Iya, sudah jelas. Terima kasih Nakwa atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Ya, masih ada Nakwah yang bertanyanya? Sudah tidak ada, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Nakwah. Selanjutnya Nur. Halo Nur. Halo Nur. Iya, Pak. Ya. Terakhir ya. Iya. Nah, silakan Nur. Ada berapa Tadi yang bertanya? ada 3 pertanyaan, Pak. Oh, 3 Yang ya. pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Claudia. Bagaimana peranan masyarakat dalam dunia pendidikan? Jawabannya, masyarakat ikut berperan dalam pembuatan gedung, memberikan bantuan dana, dan juga harus bisa menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, dan lain-lain. Apakah Claudia puas dengan jawaban saya? Ya, terima kasih Nur atas jawabannya. Sama-sama Claudia. Lalu, tadi ada Zahra yang nanya bagaimana cara mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Caranya tuh ada 3. Yang pertama tuh meningkatkan kualitas tenaga pendidik, meningkatkan efisiensi proses belajar, dan menambah penyediaan dana pendidikan. Bagaimana Zahra? Apakah puas dengan jawaban saya? Puas, terima kasih Nur. Sama-sama Zahra. Lalu yang terakhir ada pertanyaan dari Dea. Banyak terjadi kekerasan pada masyarakat. Bagaimana cara mencegah kekerasan pada masyarakat? Jawabannya tuh kita bisa mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya tuh secara musyawarah, enggak yang langsung main kekerasan. Terus juga sebisa mungkin tuh enggak ada di lingkungan yang apa-apa kekerasan. Terus yang terakhir juga kita tuh enggak mudah terprovokasi dengan perilaku di sekitar kita. Apakah dia puas dengan jawaban saya? Ya, sudah. Terima kasih Nur atas jawabannya. Sama dia. Sudah Pak, itu aja pertanyaannya. Baik. Ini totalnya ada sebentar 1 2 3 1 2 3. Ada 9 penanya ya. Totalnya ada 9 penanya di 5 presentasi. Sangat beragam sekali pertanyaannya. Keren. Oke, bagus. Beri plus dulu yang presentasi. Beri plus dulu. Keren ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak rangkum ya
di bab 1 ini adalah mengajarkan kepada kita tentang artinya sebuah pendidikan dan berikut berpartisipasi dalam masyarakat, ya, lingkungan masyarakat. Ini akan membentuk kita semakin menjadi dewasa, ya. Dewasa dalam artian adalah dewasa dari segi psikomotorik, kognitif, dan afektifnya juga. Dan inilah yang dikatakan bahwa pendidikan yang aslinya itu adalah adanya di masyarakat gitu, ya. Pendidikan prakteknya itu ada di masyarakat. Jadi kalau pendidikan yang kognitifnya itu ada di sekolah, ya. Dan pendidikan yang aslinya prakteknya itu kognitifnya atau psikomotoriknya itu adanya di masyarakat. Nah, memang ada sebuah pernyataan begini. Semakin tinggi pendidikan seseorang, ya, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan lebih cenderung di masyarakat itu dia lebih beretika lebih baik begitu. Etikanya lebih baik begitu, ya. Bisa berpikir positive thinking, ya, bisa berbicaranya dipilah-pilah gitu, ya. Bahasa sopan santunnya, ramah tamahnya lebih edukatif gitu, ya, lebih menyenangkan gitu, ramah senyum dan lain sebagainya. Ini adalah kenyataan yang ada di lingkungan kita. Maka pendidikan dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan, ya. Masyarakat dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi apa yang tadi dipertanyakan, ya, terkait hubungannya, terus kemudian penghambatnya, ya. Ini kalau misalkan kita lihat ternyata hambatan yang terjadi di masyarakat itu memang banyak sekali prosesnya, ya. Dan ini harus dikaji, harus diresolusi konflik, ya, diresolusi, ya, dengan cara berbagai macam, ya. Ini salah satunya bisa kalau misalkan ada pertengkaran, ya, antar tetangga, ya, atau antar warga, itu harus diselesaikannya dengan cara silaturahmi, ya, dengan cara persuasif, ya, persuasif. Dan disinilah RT, RW, desa adalah harus bisa memfasilitasi ini, ya. Atau mungkin tokoh masyarakat, tokoh agama harus bisa memfasilitasi ini, ya. Karena apa? Kalau misalkan tidak ada tokoh masyarakat, tokoh agama, terus kemudian tidak ada orang yang berpendidikan, tidak ada RT, tidak ada RW, tidak ada lurah atau carik atau mungkin wakilnya, ya, itu akan membentuk sebuah kebebasan atau mungkin free value namanya gitu, ya. Jadi kebebasan yang mengatasnamakan kebebasan untuk melakukan kekerasan. Jadi inilah yang sangat tidak diharapkan gitu, ya. Apalagi kalau misalkan dihubungkan dengan agama, ya. Seperti ini ada kekerasan, ya, mengatasnamakan agama dan lain sebagainya gitu, contoh kekerasannya. Ini dia salah satu seperti ini adalah membuat hidup kita itu akan berpikirnya itu bahwa agama paling utama gitu, ya. Dan yang lainnya itu tidak diutamakan, ya. Padahal Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita adalah agama itu harus berada di tengah-tengah gitu, ya, antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat gitu. Dan inilah dinamakan balance, ya. Agama tengah-tengah itu adalah agama Nabi Muhammad, ya. Jadi bukan seperti agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka agamanya adalah ke akhirat semuanya. Jadi dunia ditinggalkan betul-betul, ya. Coba Nabi Ibrahim atau mungkin Nabi Musa agamanya, ya. Mereka kalau misalkan memilih dunia pasti akan tinggal, nggak akan ikut sama Nabi Musa. Tapi karena mereka memikirkan agama, maka mereka ikut terus sama Nabi Musa, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya, jadi memikirkannya dunianya juga, ya, memikirkan akhiratnya juga. Nah, inilah salah satunya adalah jalan tengah di sini, ya. Jadi agama Nabi Muhammad itu adalah dunianya juga dipentingkan, akhiratnya juga dipentingkan. Tapi kalau misalkan akhiratnya saja dipentingkan, wah, dunianya dihilangkan, ini otomatis akan masuk neraka kata Al-Qur'an. Jadi tidak boleh, harus tengah-tengah karena agama Islam itu adalah jalan tengah.
menurut Al-Qur'an dan hadis, ya. Jadi yang mengatasnamakan agama ini adalah otomatis orang-orang yang mungkin mendolimi, iri, ya. Terus kemudian dia ingin memperkeruh, mengadu domba, atau bahasa Belandanya divide et impera. Ya, saat seperti ini salah satunya, mohon maaf gitu ya, pemerintah itu Menteri Agama ya menghasut, salah satunya menghasut untuk mic-nya yang ada di masjid-masjid toa ya dan lain sebagainya itu harus dikecilkan begitu ya. Terus kemudian bahkan mungkin diturunkan gitu nanti ke depannya, atau mungkin ditiadakan ya. Tanpa azan itu nggak boleh keras-keras. Padahal kita muslim di sini 90% ya di Indonesia kan. Dan inilah yang tidak kita harapkan begitu ya. Padahal apa? Ini kita sebagai bangsa Indonesia itu harusnya yang menguasai gitu ya. Tapi kita lihat di sini pemerintah itu mendukungnya kepada minoritas ya, bukan kepada mayoritas. Aneh sekali kan? Nah, inilah salah satu ada sebuah miskomunikatif ya antara elit politik ya, elit politik dan elit pemerintah. Maka ini di sini terjadilah demo besar-besaran yang tidak pro rakyat katanya begitu ya, tidak pro agama gitu. Dan disinilah salah satunya mengatasnamakan agama ini ya. Ini juga kekerasan termasuknya ya. Yang namanya kekerasan itu bukan hanya pukul memukul fisik, bukan, tapi secara pikiran, secara aturan, secara legalitas hukum dan lain sebagainya, ini adalah membentuk sebuah kekerasan ya. Jadi harus hati-hati, harus kita cek ya contoh-contoh kekerasan yang ada di sekitar kita. Memang ada seperti yang Ustadz ya mengatasnamakan, mohon maaf sebelumnya, mengatasnamakan pesantren gitu ya. Terus ternyata dia memiliki anak-anak yang sudah dia hamili dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang mencerminkan kepada kita itu harus hati-hati begitu ya. Harus hati-hati. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mawas diri, evaluasi ya. Di lingkungan sekitar kita itu seperti apa saja gitu. Ini harus dicek juga. Terus berperilaku dalam masyarakat itu harus hati-hati juga ya. Dalam masyarakat itu kita harus berada di tengah-tengah ya. Jadi kita tidak boleh, yang pertama adalah kita harus peduli kepada diri kita dan keluarga kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, Anda tidak boleh ikut campur kepada tetangga, kepada masyarakat lingkungan sekitar kalau tidak dibutuhkan, kalau tidak diperlukan. Ya. Itu tidak boleh ikut campur. Karena apa? Di situ barangkali ada tetangga yang lagi berantem rumah tangganya atau lagi apa gitu. Kita nggak boleh ikut campur. Biarkan saja dulu. Kalau misalkan dia meminta tolong kepada kita, baru kita tolong. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, perilaku kita di masyarakat ya harus menunjukkan perilaku yang sopan, yang ramah, beretika ya. Jangan sampai kita itu membuat resah kepada masyarakat ya. Membuat kesalahan atau mungkin miskomunikatif ya, atau miscontent landing, atau memberikan hoax, berita-berita hoax. Nah, ini yang sangat berbahaya. Masyarakat di sini saat ini di era abad 21 4.0 dan 5.0 4.0 dan 5.0 social society itu adalah di lingkungan internet pun ya, Anda tidak boleh, apalagi Anda sudah terdidik ya, sudah mendapatkan pendidikan, perkataan, setiap kata, setiap ucapan dari jari kita masing-masing tidak boleh mengucapkan kata-kata negatif dalam sosmed ya. Bapak ingatkan lagi, tidak boleh mengucapkan kata-kata negatif dalam sosmed kepada siapapun, kepada musuh Anda, kepada tetangga Anda, kepada teman Anda atau apa gitu ya. Itu tidak boleh. Jahil pun Anda tidak boleh ya. Ya, jahil jangan terlalu lah, kalau misalkan keterlaluan ya itu nggak boleh. Tapi kalau jahil untuk bercanda, untuk ulang tahun apa gitu ya, itu sewajarnya ya boleh, silakan.
Kalau misalkan untuk hiburan ya, nanti dia dikasih apa gitu, boleh silahkan ya. Tapi kalau misalkan jahil untuk keterlaluan, ya janganlah ya. Itu tidak disarankan ya, tidak diwajibkan. Jadi eh, memanggil nama pun kalau misalkan namanya bagus ya, tiba-tiba dipanggil dengan nama binatang dan lain sebagainya begitu kan. Itu kurang baik begitu. Ya, jadi Bapak sarankan kepada Anda semuanya harus hati-hati di sini. Ya, harus hati-hati. Terus ada di sini masyarakat yang tadi Bapak sampaikan adalah masyarakat yang berpendidikan ya akan lebih condong kepada perbuatannya itu akan lebih condong kepada perbuatan yang positif yang baik begitu dalam menanggapi atau menghadapi masyarakat yang berbeda-beda itu bermacam-macam. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita yang mungkin berpengalaman begitu ya, belum memiliki pemahaman? Maka di sini adalah kita lihat, cari contoh tokoh atau mungkin pelopor di daerah sekitar, orang yang perbuatannya baik-baik di situ. Anda ikuti contoh-contoh yang baik-baik itu. Nah, Anda pahami contoh-contoh yang baik itu. Tapi kalau contoh yang tidak baik, misalkan, mohon maaf sebelumnya nih, ada yang gibah, yang cerita ceriwis tentang apa tetangga dan lain sebagainya begitu. Itu jangan diikutin, ya, jangan didengerin, ya. Bahaya ini, ya. Lebih baik kalau misalkan kita mendengar orang lain membicarakan perilaku yang tidak baik, kita mungkin sambil lewat tiba-tiba kedengerin gitu ya, atau tiba-tiba terdengar begitu. Nah, ini yang kemudian kita ketemu dengan orangnya langsung, nggak usah kita sampaikan, nggak usah, pura-pura aja nggak tahu, ya, pura-pura aja nggak tahu kesalahannya apa-apa gitu. Yang penting kita tahu dia mungkin sudah bertobat, kita doakan saja, ya. Kalau misalkan ada orang yang jahat kepada kita, orang yang syirik kepada kita, ya kalau dia muslim, kita doakanlah, kita ampunilah dosa-dosanya, ya. Jangan kita balas, ya. Karena kalau kita balas, otomatis kita juga akan masuk neraka gitu. Ya. Jadi rumusnya begini. Dalam masyarakat itu, kalau kita dijailin, kita dipitnah atau dilakukan hal keji gitu ya. Itu amal yang dari orang muslim itu akan pindah ke kita, amal baiknya gitu. Sementara amal buruk dari kita akan pindah ke dia gitu. Paham nggak? Ya. Jadi kalau kita punya kebaikan, dianggaplah plus gitu ya. Kita plus nih. Kalau keburukannya dianggap min misalnya gitu ya. Nah, dia ngomongin tentang minnya kita gitu kan. Nah, itu minnya kita itu semuanya diambil sama dia. Dan plusnya dia berbalik malah akan dikasih kepada kita plusnya gitu. Jadi kita nanti akan naik level. Kalau misalkan levelnya 2 gitu kan, di hadapan Allah kita tiba-tiba naik jadi level 3 ya kan. Nah, ini barokahnya. Tapi kalau balas dendam, mohon maaf nih ya, itu kembali lagi ke level 0 ya, ke level kosong lagi. Harus mulai tobatan nasuha lagi gitu kan. Harus maaf-maafan dan lain sebagainya. Dan ini sangat bermasalah di sini ya. Maka multikulturalisme ini mengajarkan kepada kita adalah supaya bisa saling memahami, saling memberikan tenggang rasa, memberikan kasih sayang, ya, kepedulian, care, memberikan kebebasan, kebebasan dia untuk berkreasi, berkreatif, mengurus rumah tangganya sendiri, mengurus urusannya sendiri. Kalau dia membutuhkan, meminta tolong kepada kita, baru kita tolong, ya. Tapi kalau dia tidak membutuhkan, dia tidak meminta tolong kepada kita, maka biarkan, ya. Tapi kalau dia meminta tolong kepada kita, tentu segera kita harus membantunya, ya. Maka inilah yang harus kita kejar, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini? Ada yang bertanya lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita absen dulu ya. Soalnya ini udah jam 5:30 juga nih. Bapak absen ya? Bentar. Baik, Pak. Ya, Bapak absen di kampus sebentar.
Ya, sebentar ya. Oh iya, ini ada yang sudah absen 9 orang ya. Oke, yang lainnya belum ya. Oke, baik, Bapak bantu absen ya. Baik, yang pertama, oke, Melati hadir ya. Suaranya mana Melati? Bilang hadir ya yang di absen ya. Halo Melati. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ya. Sebentar. Baik, ya. Sebentar biar kelihatan. Oh, lagi di jalan ya ini. Melati lagi di jalan ya. Hati-hati Melati ya. Iya, Pak, lagi jalan pulang. Ya, Pak, makasih. Ya, Maaf ya, Pak. oke, Ini ya. kesalahan. Nada. Oke, Nada tadi udah ini ya. Hadir ya. Oke, Naila Kalisa Putri. Hadir, Oke, Pak. ya, oke, baik. Nakwah hadir. Hadir, Pak. Ya, Nur Halimah. Hadir, Pak. Ya, baik. Rosmalina Dewi Astuti. Rosmalina. Maaf, Pak. Rosmalina terkendala sampai sinyal sama paketan ya, Pak. Oh, Rosmalina. Bapak Nada hadir. Ah, belum, nanti Nada. Keburu banget Nada. Rosmalina dari awal tadi nggak masuk ya? Masuk, Pak, tadi. Oh, sebentar. Masuknya jam berapa menit ya tadi? Rosmalina masuknya berapa menit tadi? Kurang tahu, Pak, kalau itu. Oke, jadi dia tidak full ya masuknya ya. Oke, oke, oke. Ya, dimaklumi lah karena kuotanya habis ya. Baik, selanjutnya Zahra. Ada Zahra? Halo Zahra. Hadir, Pak. Oke, ya, sudah absensi ya. Bagus. Adelia Rahmadanti. Hadir, Pak. Oke. Ya. Selanjutnya Adinda Herlia Putri. Hadir, Ya, Pak. sudah absen ya. Oke, baik. Adinda Rizkita. Hadir, Pak. Mana ini wajahnya? Kok nggak kelihatan? Coba suaranya. Oh, ini. Ya, Alia Sofwah Hanifah. Hadir, Pak. Ya. Azra Alia Sakinah. Hadir, Pak. Ya, baik. Claudia Anggraini Uswatun Hasanah. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Ya, Dea Permata. Hadir, Pak. Ya. Dewi Anggraini. Dewi Anggraini. Hadir, Pak. Oh ya, oke. Devita Ngabehi Putri. Hadir, Pak. Oke. Jihan Fauziah. Hadir, Pak. Ya. Karena Pasha Budi Agung. Karena. Hadir, Pak. Oke, ya. Kalva Rizky Putri. Hadir, Pak. Mana nih? Hadir, Pak. Oh ya, kecil sekali suaranya ya, Kalva. Koirud Darojatul Wafa. Hadir, Pak. Ya, oke. Lintang Arining Tias. Hadir, Pak. Ya, oke. Mufidah.
Mufidah. Hadir, Pak. Oke, ya. Nola Natasha. Nola. Hadir, Pak. Oke, ya. Nur Ajijah Armi. Nur Ajijah Armi. Iya, Pak, saya, Pak. Ya, hadir nggak? Maaf, Pak, nggak kedengaran. Hadir nggak? Oke. Raihana. Oh iya, Hana ini ya. Oh iya, hadir. Hadir, Pak. Ya, moderator kita. Resa Marcela Tiasana. Hadir, Pak. Ya. Rizka Laili Ramadanti. Hadir, Pak. Ya. Salsa Amelia Putri. Hadir, Pak. Ya. Oh, ini Amel yang terakhir baru masuk ya? Tadi keluar atau baru masuk Amel? Saya berkendala sinyal, Pak. Oh, begitu. Oke, Siti Muthia. Hadir, Pak. Ya, Sahidah Nurislami. Hadir, Pak. Ya. Jain Hatta Adlani. Jain Hatta Adlani. Nggak hadir, Jain? Oke. Nggak ada yang tahu kemana? Alfa. Oke, baik. Baiklah. Pak, maaf, Pak. Tadi Nakwah sempat chat di kolom chat. Katanya Zain ada training organizer di MM, Pak. Oh, gitu ya, ada izin. Nanti suruh buatkan izinnya, kirim ke grup ya. Bapak tulis izin dulu di sini. Jane. Ya, Pak. Baik. Adelia Septa Kusuma. Hadir, Pak. Oh iya, oke. Alustri Darmawati. Hadir, Pak. Oke, ya. Bunga Ayu Maulida. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Khairani Budianti. Hadir, Pak. Oke. Ya. Kalifalillah. Kalifalillah. Hadir, Pak. Ya. Maya Dewi Febrianti. Hadir, Pak. Ya, lagi di mana? Pakai masker? Aku lagi kerja. Oh, kerja? Oh, jam segini belum pulang? Kuliah sambil kerja, Pak. Woi, mantap, mantap. Di toko. Oke, mantap. Selamat bekerja ya. Oke, tetap pakai masker kalau sambil bekerja. Panggilannya siapa? Panggilan. Maya. Oh ya, Maya. Oke, ya. Oke, kerjanya di mana, Maya? Di daerah mana? Kerjanya daerah mana? Di daerah Pamulang. Oh iya, oke, ya. Selamat bekerja, lanjutkan. Mehira Filja Atmoko. Terima kasih, Pak. Mehira Hadir, Pak. Filja. Ya. Hadir, Pak. Oh ya, panggilannya Mehira ya. Iya, Pak. Ya, Muhammad Bayu Al-Fahri. Ini belum ada ini laki-lakinya. Muhammad Bayu Al-Fahri. Ada yang tahu kemana? Ini Alfa. Nggak ada yang tahu. Oke, baik. Tidak ada alasan ya. Tidak ada keterangan ini. Lanjutnya Nabila Dewi Astuti. Hadir, Pak. Mana wajahnya? Oh iya ini. Oke, baik. Nabila Dewi Astuti ada wajahnya. Nanda Hamidah. Terakhir. Nanda Hamidah. Hadir, Pak. Oke, ya. Ada yang belum ke absen? Hadir. Ya, baik. Ada yang belum ke absen? Bapak Nanda. Nanda hadir. Nada, nggak ada ini. Nada apa Iya, namanya? maksudnya saya hadir. Tadi kan saya dipanggil nggak nyaut. Udah saya tuliskan Alfa tadi. Ya, Bapak mau begitu. Kan saya tadi presentasi. Gimana, Ya, Pak? hadir, udah ada, hadir. Baik ya, oke kita lanjut ke berikutnya.
sebentar. Bapak klik selesai dulu ya. Baik, terima kasih semuanya yang sudah presentasi, yang sudah ini sudah melakukan tanya jawab dan diskusi ya. Mudah-mudahan ada barokahnya. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Baik semuanya, selamat ya. Terima kasih semuanya ya. Selamat beristirahat ya. Silakan bisa close masing-masing ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Baik, Terima kasih, ya, Pak. sama ya. Oh iya, Hana, Adinda yang moderator tadi. Hana, Adinda sama ini mana ya tadi? Udah keluar ya? Yang moderator mana ya? Hana, Adinda udah pada keluar semua ya? Sudah keluar, Pak. Oh, sudah keluar ya? Oke, baik. Ya, baik kalau sudah keluar. Terima kasih semuanya ya. Selamat menjalankan sholat maghrib sebentar lagi. Terima kasih semuanya. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya. Makasih, Pak.